فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang ke-6. Dan sekarang kita akan masuk pada bab yang ke-7. Qala rahimahullah al-babus sabi', bab yang ke-7. Fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an, berkaitan adab manusia secara menyeluruh bersama dengan Al-Quran. Sabata fi sahih Muslim rahimahullah an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Telah sabit dalam sahih Muslim rahimahullah dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami katakan untuk siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nabi mengatakan untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Qala al-ulama rahimahullah, para ulama berkata, an-nasihatu li kitabillahi ta'ala hiya al-imanu bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. Nasihat untuk kitab Allah Ta'ala adalah beriman bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Wa tanziluhu, dan juga yang ia turunkan. Wa la yushbihuhu syai'un min kalamil khalq, dan tidak ada yang serupa dengannya dari ucapan makhluk. Wa la yaqdiru ala mithlihi al-khalqu bi usarihim, dan tidak ada yang sanggup untuk mengucapkan semisal dengan Al-Quran seluruh makhluk dengan seisi-isinya. Nah, bahkan Allah tantang seluruh makhluk, bahkan jin bersatu padu, tolong menolong, bahu membahu bersama jin, manusia dan jin untuk mendatangkannya. Qul la in jatama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Katakan wahai Muhammad, sekiranya jin dan juga manusia mereka seluruhnya berusaha untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa mendatangkannya sekalipun mereka saling bahu-membahu. Tidak bisa. Dan ini adalah hal yang wajib kita yakini tentang Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran, mukjizat mempesona ini adalah kalamullah, bukan kalam manusia. Nah, wala yaqdiru ala mithlihi al-khalqu bi usarihim, dan tidak akan ada yang mampu untuk seorang pun dari kalangan makhluk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Tsumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatihi, kemudian di antara bentuk nasihat kepada kitabullah adalah memuliakannya, membacanya dengan benar-benar bacaan. Wa tahsinuha, memperbagus bacaan. Wal khusyu'u indaha, khusyuk begitu membacanya. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, dan juga menegakkan huruf-hurufnya begitu membaca. Za dibaca za, sa dibaca sa, jangan sa jadi sa, salah. Ra bukan ro. Allah kadang-kalanya barakallahu fikum pakai tafkhim, kadang-kalanya barakallahu fikum pakai tartib. Nah, alif lam. Minallah. Baik. Sebagaimana barakallahu fikum huruf-hurufnya harus dikeluarkan sesuai dengan kaidah tajwidiyah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih.
Orang-orang yang kami anugerahkan kepadanya Alkitab, mereka akan membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Sehingga barakallahu fikum, di antara yang wajib bagi orang yang beriman kepada Al-Quran adalah berusaha mempelajari bagaimana cara membaca yang benar. Kata Allah, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka akan membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepadanya. Ini bentuk iman terhadap Al-Quran, berusaha membacanya dengan benar. Dan hal itu barakallahu fikum terwujud dengan belajar tajwid. Sehingga ayat ini dalam surat Al-Baqarah adalah ayat terbaik yang memerintahkan atau yang memberikan anjuran motivasi untuk belajar tajwid. Karena barakallahu fikum Allah menyebutkan ulaika yu'minuna bih, mereka itu yang beriman kepada Al-Qur'an, yaitu membaca dengan benar, membaca dengan bacaan yang benar. Wadzabu anhu li ta'wilil muharrifin, dan di antara bentuk nasihat kepada Al-Qur'an adalah adzabbu anhu, membela Al-Qur'an dari pentakwilan orang-orang yang memalingkan maknanya. Wa ta'arudut taghin, demikian juga pelecehan-pelecehan orang-orang yang melampaui batas. Wa tasdiqu bima fihi, di antara bentuk nasihat kepada Al-Qur'an membenarkan apa-apa yang tercantum di dalamnya. Masuk akal logika kita atau tidak masuk akal, tidak sesuai logika kita, wajib kita benarkan. Lah kok mungkin? Wajib kok beriman. Ini bentuk an-nasihah li kitabillah. Wal wuqufu ma ahkamihi, dan menetap bersama dengan hukum-hukumnya. Kalau itu perintah, laksanakan. Kalau itu larangan, jauhi. Wa tafahhumu ulumihi wa amsalihi, berusaha memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan yang semisalnya. Wal i'tibaru bi mawa'idhihi, mengambil pelajaran dengan wasiat-wasiatnya. Wa tafakkuru fi ajaibihi, di antara bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah memikirkan hal-hal ajaib-ajaib yang terkandung di dalamnya. Wal amalu bi muhkamihi, mengamalkan yang paten, artinya yang masih konkret dan hukumnya berlaku. Karena di sana ada ayat yang muhkam, ada yang mansukh. Ada yang masih berlaku, ada yang sudah terhapus. Maka yang diamalkan adalah yang muhkam, yang masih paten. Wa taslimu bi mutasyabihihi, dan menyerahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ayat-ayat yang mutasyabih. Kalau kita tidak mengerti maknanya dan kita tidak memahaminya, maka barakallahu fikum, taslim, kita terima bahwa itu ayat-ayat Allah, adapun maknanya Allah yang tahu. Apabila barakallahu fikum kita tidak mendapatkannya di sisi para ulama. Nah, wal bahthu an umumihi wa khususihi, berusaha untuk mencari makna-makna yang terkandung secara umum ataupun secara khusus. Wa nasikhihi wa mansukhihi, berusaha juga mempelajari yang mana yang nasikh, yang menghapus hukum, dan mana yang terhapus hukumnya. Wa nashr ulumihi, di antara bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah menyebarluaskan ilmu-ilmunya. Wa du'a'u ilaihi, menyeru kepada Al-Quran. Wa ila ma dzakarna min nasihatihi, dan juga menyerukan apa yang telah kita sebutkan di atas berupa bentuk nasihat kepada Al-Quran. Nah, ini barakallahu fikum di antara adab yang disebutkan oleh penulis. Faslun, ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimil Qur'anil 'aziz 'ala al-itlaq. Kaum muslimun sepakat atas wajibnya mengagungkan Al-Quran Al-Aziz secara mutlak. Tidak ada kaum muslimin yang berselisih. Wa tanzihuhu wa siyanatuhu, sebagaimana mereka juga sepakat untuk membersihkan, mensucikan Al-Quran dan juga memeliharanya. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan ujma alaihi aw zada harfan lam yaqra bihi ahadun wa huwa 'alimun bidzalik fa huwa kafir. Dan juga kaum muslimin sepakat. Perhatikan, ini ijma'at, kesepakatan yang dinukil oleh An-Nawawi teranggap. Dan itu barakallahu fikum bisa dipegang, kecuali apabila kita dapatkan ada yang menyelisih. Tapi sebelum kita dapatkan itu barakallahu fikum, ijma'at
seperti ini penting. Sehingga begitu barakallahu fikum ada kasus masalah dan Anda dapatkan ijma', selesai masalah. Ini kesepakatan. Wala tajtami'u ummati ala dhalalah, dan umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Nah, sehingga barakallahu fikum para ulama menyusun kitab-kitab ijma', sepertinya Ibnu Mundir, Al-Ijma', Ibnu Mundir. Demikian juga barakallahu fikum Al-Iqna' fi masail al-ijma' atau ijma' di Ibnu Al-Mulaqqin atau kala. Dan yang lainnya barakallahu fikum, mereka menyusun kitab bahkan jilidnya seperti ini atau 2 kali lipat dari ini. Masail yang dimana para ulama sepakat. Kenapa barakallahu fikum? Ini bukan hal sia-sia, melainkan ini di antara rangkuman daripada Anda harus cari apakah ada yang menyelesaikan masalah ini, cari frasa. Ambil buku Ijma'at, Ibnu Rushd juga punya barakallahu fikum kitab Ijma'. Sehingga begitu Anda dapatkan dalam buku fulan, ini adalah hal yang disepakati, selesai. Kalau barakallahu fikum itu bukan kesepakatan ada yang menyelisih, maka itu pendapat jumhur. Maka itu pendapat jumhur mayoritas ulama. Nah, oleh karena itu para ulama menganggap hal ini penting dan mereka menyusun kitab. Di antara satu masa ke masa berikutnya ada yang membuat kitab-kitab tersebut. Walaupun ijma'at tersebut diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan mengatakan tidak ada lagi ijma' setelah masanya para sahabat. Nah, Allah musta'an. Wa ma yudri anna an-nasa qad ikhtalafu. Siapa yang bisa pastikan bahwasanya orang-orang itu sepakat secara utuh? Pasti ada yang menyelisihi. Nah, tapi syahid barakallahu fikum, setidaknya kalimat ijma' ini menunjukkan mayoritas. Adalah menunjukkan mayoritas para ulama. Wa ajma'u, mereka sepakat ala anna man jahada minhu harfan, bahwasanya siapa saja yang mengingkari dari Al-Qur'an satu huruf, ujmi'a alaihi, yang disepakati bahwa itu adalah lafaz atau huruf Al-Qur'an, auzada harfan, atau dia menambahi satu huruf, lam yaqra' bihi ahadun, yang tak seorang pun dari qari yang teranggap terakui membacanya, wa huwa alimun bidzalik, dan dia tahu bahwasanya hal ini adalah huruf yang dia tambahkan dengan sengaja, fa huwa kafir, maka dia kafir berdasarkan ijma', kesepakatan. Siapa saja ingkari satu huruf dari Al-Qur'anul Karim atau dari qiraah yang disepakati, bukan hanya qiraah Utsman yang Hasan Utsman yang kita baca sekarang ini, tapi barakallahu fikum qiraah yang lainnya, Warash, Hafs an Asim, kalau kita baca Asim, qiraahnya Asim. Nah, dan qiraah lain yang disepakati barakallahu fikum mengingkari satu huruf saja, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Atau barakallahu fikum dia tambah satu huruf, di mana tak seorang pun dari alim bil qiraah, seperti barakallahu fikum qiraah 7 yang disepakati, dia datangkan satu lagi tambahan satu huruf saja dalam ayat, dan kadang dia tahu bahwa tidak ada yang menambahkannya dari ahli qiraah, maka dia kafir. Jelas di sini? Ini barakallahu fikum yang disebutkan oleh penulis. Nah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil ijma'at, kesepakatan-kesepakatan lainnya yang akan disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala.